Halo para pemirsa, pada episode ini saya ingin meneruskan perbincangan kita tentang sinergi. Ya. Nah, karena ini persoalannya masih berhubungan dengan COVID-19 ini, maka saya ingin mari kita berbincang tentang bagaimana sinergi yang bisa terjadi antara individu, ya, di satu pihak dengan masyarakat. Nah, ini menarik sekali, saudara sekalian. Sebab apa? Sebab hampir setiap hari kita mendengar adanya keluhan di pihak pemerintah. Selalu keluhannya adalah ini krisis tidak selesai-selesai gara-gara para pribadi-pribadi, individu-individu di masyarakat itu tidak mau mematuhi pemerintah itu. Nah, sementara di dalam kehidupan di masyarakat, mereka merasa bahwa pemerintah itu terlalu mendominasi lah, ya, segala-galanya, dan dalam tanda petik sering memaksakan kepatuhan itu. Nah, sekarang coba kita lihat, ya, karena kita kemarin sudah bicara tentang sinergi, saya ingin membicarakan bagaimana individu di satu pihak dengan masyarakat di lain pihak. Saya tidak mengatakan masyarakat ini pemerintah atau pemerintah saja, tetapi masyarakat dalam arti apa? Kita berhadapan-hadapan antara individu, ya, manusia sebagai perorangan dengan masyarakat, ya, yang suatu unit yang besar, kan, masyarakat. Nah, seringkali, ya, di dalam kehidupan itu masyarakat ini, termasuk di dalam masyarakat itu yang biasanya memimpin masyarakat itu kan pemerintah, ya. Pemerintah itu biasanya menuntut, ya, kepada individu itu suatu kepatuhan, persis sama isunya dengan saat ini. Pemerintah atas nama masyarakat yang besar ini, dia memaksakan supaya individu-individu itu patuh kepada pemerintah, mengatasnamakan masyarakat. Nah, kalau memang kepatuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan dikatakan itu kunci dari keberhasilan kita menghadapi COVID ini, maka pertanyaannya, kita atau individu-individu itu harus takut atas dasar apa? Nah, maka jawabnya misalnya, ini masih ada hubungannya dengan episode yang lalu. Individu takut atas individu patuh atas dasar ketakutan, takut kepada pemerintah, ya, atas nama masyarakat tadi, karena pemerintah bisa melakukan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi, tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kepatuhan artinya dasarnya harus ada ketakutan. Tapi pada pada episode yang lalu kan saya bilang, ketakutan itu kalau pemerintah tidak betul-betul kuat, ya, untuk bisa menyebabkan masyarakat takut, ya akhirnya agak kedodoran juga kepatuhan itu. Maka
kita juga tahu bahwa kalau tidak takut sebaiknya apa ya? Nah, yang kemarin juga sudah kita bahas, sebaiknya mereka itu dibuat sadar, ya. Masyarakat dibuat sadar, oh persoalannya seperti ini, sehingga saya tidak hanya karena merasa takut kepada pemerintah, tapi saya sadar bahwa virus itu ada, virus itu berperilaku seperti ini, virus itu bahayanya seperti ini, maka saya harus memakai masker, karena kalau tidak saya merasa bersalah terhadap diri saya dan pada orang lain. Nah, rasa bersalah ini suatu kualitas yang sebetulnya menjadi sangat penting ya dalam hal itu. Nah, jadi saudara sekalian, maka kalau kesadaran itu yang betul-betul mendasari masyarakat untuk patuh kepada pemerintah, itu seperti apa yang dikatakan oleh seorang sosiolog ya bernama Charles Cooley ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya memang antara masyarakat ya, atau dalam hal ini pemerintah dengan individu itu sebetulnya harus merupakan suatu sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi mereka tuh sebetulnya harusnya satu. Jadi melekat ya antara individu dan masyarakat itu. Jangan sampai individu itu atau menjadi korban dari keinginan masyarakat ya, dalam hal ini adalah pemerintah itu ya. Jadi individu tidak bisa terus-menerus ditekan, maka harus ada uluran tangan dari pemerintah ya atas nama masyarakat yang luas, yaitu uluran tangan yang memberikan kebaikan bersama. Wah, masyarakat langsung menerima, oh iya, apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk kebaikan bersama. Nah, ini yang saudara sangat menarik ya, sebab begini selalu yang sekarang terjadi. Pemerintah mengatakan ini, rakyat menolak. Karena kalau saya harus begitu mengikuti pemerintah, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa makan, saya tidak, seterusnya. Jadi bukannya ada kebaikan bersama seperti itu. Tetapi pemerintah sebaliknya juga mengatakan, ini demi kebaikan kita bersama, tapi nggak pas. Nah, maka saya bersyukur ya, bahwa pemerintah saat ini sebetulnya melakukan langkah yang baik, yaitu mulai dengan lebih intensif memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Dan ini penting sekali saudara, bahkan ini sangat strategis. Daripada kita terus harus tarik-menarik antara bagaimana kesehatan bisa dicapai, tetapi rakyat merasa ekonominya terganggu. Nah, sekarang tetap pemerintah melakukan tindakan yang tegas karena protokol yang diperlukan untuk kita menghindari COVID itu nggak bisa ditawar, saudara sekalian. Harus dilakukan. Karena ini masalah virus itu tidak pandang bulu. Jadi protokol itu harus dilakukan, tetapi pemerintah harus menyantuni masyarakatnya itu. Maka ada sembako, ada obat, ada bantuan gaji, dan segala macam. Sehingga menurut saya masyarakat kita saat ini di dalam satu situasi yang sebetulnya salah sekali ya keadaannya, karena pemerintah dan rakyat atau individu tadi betul-betul sudah menyatu untuk kebaikan bersama. Nah, maka kalau timbul agresi dari masyarakat, saya yakin agresi itu bukan disebabkan karena rakyat itu merasa ditekan secara semena-mena oleh pemerintah. Tapi itu tentu dengan catatan bahwa bantuan-bantuan tadi datang tepat pada waktunya dan dalam situasi yang memang mencukupi. Nah, maka dengan begitu, saudara sekalian,
kita sebagai masyarakat harus mulai mencoba mengambil suatu posisi ya, bahwa individu di masyarakat itu harus merasa bukan sekedar saya penduduk. Beda antara penduduk dengan warga. Kalau orang merasa saya penduduk, itu artinya saya sekedar hidup kok di sini, saya penduduk, saya tidak peduli masyarakat mau apa, saya punya kepentingan sendiri. Begitu, itu penduduk. Tapi kalau kewargaan, jadi saya adalah warga dari masyarakat ini. Nah, itu beda, saudara, secara sosiologis. Nah, yang kita cari itu supaya masyarakat, supaya individu-individu merasa menjadi warga, bukan sekedar penduduk. Artinya apa? Artinya individu-individu tadi harus mempunyai apa yang disebut kesadaran sosial. Jadi berkesadaran sosial. Artinya apa? Dikatakan di dalam sosiologi, orang yang berkesadaran sosial itu adalah dia bisa keluar dari kediriannya, ya, dari kediriannya, dari egoisme dia, dan kemudian tenggelam di dalam komunitasnya. Ya. Nah, situasi ini yang sebetulnya sangat ideal kalau bisa ya, saudara sekalian, masyarakat kita ini karena gara-gara COVID ini bisa terjadi bahwa kewargaan manusia itu bisa diangkat lagi ya, karena kita membutuhkan kebersamaan itu. Nah, di dalam kewargaan tadi itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi masyarakat atau individu itu harus mendapatkan hak-haknya, tetapi sebaliknya dia juga harus mempunyai kewajiban. Nah, inilah suatu situasi yang terbaik sehingga tidak ada pertentangan antara pemerintah dengan rakyatnya, dengan individu. Nah, seorang tokoh yang sudah saya sebut juga pada episode yang lalu, Ruth Benedict, itu mengatakan bahwa agresi-agresi itu akan muncul di masyarakat apabila di dalam masyarakat itu semua anggotanya itu tidak mempunyai jalan lain untuk bisa survive, untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan tanpa mengorbankan orang lain. Jadi dalam situasi seperti ini persis seperti kalau kita lihat misalnya kita masukkan kura-kura ke dalam satu tempat begitu. Dia kepengen keluar. Nah, persis perilaku kura-kura itu kalau mau keluar dia harus naik kepada kura-kura yang lain dan demikian seterusnya baru dia bisa keluar. Jadi dia bisa berhasil kalau dia itu merugikan orang lain. Nah, keadaan ini jangan sampai terjadi, saudara, di masyarakat kita. Jadi kita itu juga sekarang ada bahaya ya ke arah itu. Sekarang orang ingin di masa COVID ini bagaimana mendapatkan penghasilan yang besar karena saya ini sudah lama tidak mendapatkan lagi keuntungan. Caranya adalah bagaimana menimbun barang yang menjadi langka supaya harganya bisa mahal karena orang lain mencari barang itu. Nah, inilah keadaan seperti itu. Dalam situasi yang semacam ini, masyarakat itu berada di dalam suatu bahaya. Bisa nantinya terjadi suatu agresi yang besar. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, sinergi ini tidak boleh dipaksakan oleh suatu peraturan. Misalnya ada undang-undang, masyarakat harus bersinergi antara masyarakat lainnya dan dengan pemerintah. Jangan, ini bukan sebagai peraturan, tetapi ini adalah suatu komitmen. Nah, kita mengharapkan antara masyarakat, terus masyarakat atau rakyat, ya, individu dengan pemerintah itu ada kesepakatan nilai. Nah, di
dalam masyarakat, di dalam situasi yang seperti ini, nilai apa yang harus kita kemukakan? Yaitu misalnya kita bilang, apa sih yang terpenting saat ini di masyarakat kita? Kita mengenal ada kata-kata salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, itu yang harus kita pegang. Jadi sekarang kalau kita bersama-sama ya, ayo, yang penting adalah keselamatan rakyat. Jadi jangan begini, wah ini situasi sudah tidak menentu begini, lalu mari kita demonstrasi. Tapi waktu demonstrasi kita melanggar protokol. Wah, ini berarti kita kelihatannya kita itu mau berbuat baik, protes kepada pemerintah, tetapi dengan cara yang membahayakan keselamatan rakyat. Nah, itulah yang saya kira tidak tepat ya. Jadi saya kira sinergi yang sesungguhnya, bukan sinergi yang basa-basi, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, semoga itu bisa disadari. Pertama, tentu saja pemerintah itu harus membuat situasi agar sinergi itu bisa terjadi, yaitu dengan yang tadi saya bilang, memberikan kebutuhan masyarakat yang cukup sehingga mereka bisa bersama-sama mendukung perjuangan melawan COVID ini. Baik saudara sekalian, saya kira itu obrolan kita pada imajinasi sosiologi pada dalam episode ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.